فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات المستمعين والمستمعات rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang dingin ini, setelah diguyur oleh rahmat Allah, hujan yang turun membasahi bumi, membawa keberkahan kepada kita semuanya, kebaikan untuk makhluk, tumbuh-tumbuhan, hewan, ternak, bahkan kita sebagai manusia. Yang semua itu tentu bagian dari rahmat Allah yang patut untuk kita syukuri bersama. Semoga suasana yang dingin membawakan pula atau menjadikan pula hati kita semakin dekat dan merasakan betapa besarnya nikmat Allah dalam diri kita, yang membuahkan kesyukuran di dalam diri seorang mukmin atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, dan seluruh para sahabat yang telah berjuang mengorbankan diri dan harta mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada siapapun dari umatnya yang senantiasa setia berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Pagi ini kita memasuki halaman yang ke-212 dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang mana ini merupakan dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitabnya Kitab Tauhid, yang kita ambil syarahnya oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Masih dalam pembahasan bab yang ke-25 tentang penjelasan bentuk-bentuk sihir, ya, dalam penjelasan tentang bentuk-bentuk sihir. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan sebuah hadis Nabi SAW yang mana beliau mengatakan, walahuma an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di sini, ya, tentang perawi meriwayatkan hadis ini dari sahabat Nabi Ibn Umar, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, inna minal bayani la sihra, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya bagian dari penjelasan yang indah dan fasih itu adalah bagian dari sihir. Jadi penjelasan yang indah, penjelasan yang fasih, maka bagian dari sihir. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam bab ini. Al-bayanu, al-bayan, inna minal bayan ay maknahu al-balagha wal fasaha, sebuah keindahan dan kefasihan. La sihra ay ya'mal amal sihir, ya, berbuat seperti perbuatan sihir. Bagaimana bentuknya? Fayaj'alul haqqa fi qalibil batil wal batila fi qalibil haqq, yang menjadikan sebuah kebenaran, ya, dalam posisi kebatilan, ataupun kebatilan, ya, di dalam kebenaran. Faistamilu qulubal juhal, artinya orang-orang yang bodoh itu condong, padahal dia ini kebatilan, tapi dengan menjelaskan yang penuh dengan kata-kata indah, ya, dan fasih, maka itu seakan-akan menjadi sebuah kebenaran, ya. Dia seperti sihir,
menyihir kita dia, bahasanya itu menyihir kita. Nah, makna daripada al-bayan di sini di sisi bahasa ya, bahwa bahasa-bahasa yang indah itu membuat kita ya terpesona, tersihir, dan kebatilan yang diungkapkan dengan bahasa yang indah dan fasih itu seperti sebuah kebenaran, gitu ya. Dan sebaliknya ya, dan sebaliknya pula. Ikhwafillah, nah orang-orang yang pandai menjelaskan dengan menggunakan bahasa dan kata-kata yang indah yang mengangkat sebuah kebatilan, maka kemudian orang-orang yang hatinya ya jahil, yang tidak memiliki ilmu, maka akan condong kepada apa yang disampaikan itu. Ya, pada sesungguhnya itu kebatilan. Nah, ini yang dimaksud. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, bagaimana makna umum daripada hadis ini apa? Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan naw'an akhar, jenis lain ya, min anwa'is sihir, dari jenis-jenis sihir. Di sini Nabi ya menjelaskan di antara bentuknya wawal bayan, ya sebuah penjelasan al-mutamatsilu fil fasahati wal balaghah, ya penjelasan yang diungkapkan dengan kefasihan bahasa dan keindahan bahasa. Bahasa itu memang orang-orang yang memiliki kemampuan mengungkapkan sesuatu membuat kita takjub, membuat kita terpesona ya dengan bahasa dia. Ya. Lima yuhadithuhu hadha an-naw' min atharin fil qulubi wal asma'. Karena bahasa itu akan memberikan pengaruh di dalam hati dan pendengaran kita. Yang awalnya kita tidak tertarik dengan bahasa yang digunakan olehnya, kita akan ya tertarik. Awalnya kita tidak peduli, tidak menganggap itu hal yang penting, tapi dengan mendengarkan penjelasan itu memberikan pengaruh di telinga kita, di hati kita. Inilah kehebatan mereka ya, para ya orang-orang yang memiliki kemampuan dari sisi bahasa. Naam, hatta rubbama yusawwirul haqqa fi suratil batil, ya, sampai dia mampu menggambarkan kebenaran dalam bentuk sebuah kebatilan. Dia benar ini dengan bahasa yang ia gunakan, dengan ungkapan kata yang dirangkai dengan oleh dia, yang hak seakan-akan batil. Wal batil fi suratil haq, dan dia juga mampu mengungkapkan sebuah kebatilan dengan bahasa yang indah dan fasih tadi, seperti dia seakan-akan sebuah kebenaran. Itu bahaya Pak Yogi, orang yang hebat. Kama yaf'aluhu sihir, seperti mana orang yang melakukan perbuatan sihir. Ya. Contoh tadi perbuatan sihir kita bahas, orang yang suami istri baik-baik saja, damai, akur, harmonis, kehidupannya indah, tidak ada masalah yang berarti. Tapi dengan adanya sihir, berbalik kondisi mereka, ya, wa tafriq bainahuma, berbalik kondisi yang adem, yang nyaman, yang akur tadi, berbalik menjadi ya kebencian, menjadi perselisihan yang tajam, kemudian hati yang tidak nyaman. Orang lihat pasangan saya tidak suka, dia apalagi mendengarkan kata-katanya. Itu pengaruh daripada perbuatan sihir. Nah, dari sisi ini ada kesamaan ya antara orang yang menjelaskan dengan kata-kata yang fasih dan indah dengan perbuatan sihir itu sendiri. Ya. Wal murad, maksud dari hadis ini apa? Zammu hadzal naw' minal bayan, ya mencela bagian dari penjelasan alladhi yulbisul haqqa bil batil wa yumawwihu ala sami'. Perbuatan ini tidak disukai, bahwa akan tercela ya, orang-orang yang menjelaskan bahasa yang indah di dalam menyamarkan sebuah kebenaran atau menghilangkan nilai kebenaran, seakan-akan dia itu adalah sebuah kesalahan. Ada enggak seperti ini? Sangat banyak, ya kan? Orang-orang yang seperti ini tidak di dalam Islam tidak disukai, dan perbuatan ini tercela. Ya, perbuatan ini tercela. Kalau memiliki bahasa yang indah,
kosakata yang banyak dan fasih, gunakan itu di dalam berdakwah, menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah, syariat yang mulia ini didakwahkan. Jangan kita mengambil bagian dalam dosa. Ini ada orang yang berfungsi seperti ini dalam makna yang negatif. Dia memiliki kemampuan berbahasa yang handal, tapi itu digunakan untuk mencampur adukkan antara hak dan yang batil, atau membuat orang ragu tentang kebenaran. Jangan. Ketika Anda mengenali potensinya, maka gunakan potensi itu untuk dakwah. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwa ketika Anda berhasil memberikan sebuah pencerahan kepada seseorang dan kemudian orang itu dapat hidayah, apa kata Nabi SAW? Khairun laka min humrin na'am. Engkau lebih baik itu daripada kendaraan yang mewah. Bayangkan itu bayangan keutamaan orang yang berdakwah, kemudian dengan dakwahnya itu dia mendapatkan hidayah. Ada orang yang Allah berikan kelebihan dari sisi bahasa, kan? Mengungkapkan kata-kata, orang tertarik, bahasanya indah, mudah masuk ke dalam hati, mudah diterima orang, dan ini adalah sebuah kelebihan, kan? Sebuah kelebihan, maka manfaatkan dalam kebaikan, bukan di dalam memerangi kebaikan, bukan dalam mencela dan membuat orang samar akan kebaikan, tapi manfaatkan untuk membela Islam dan ajarannya. Ikhwafillah, munasabatul hadis lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang kita baca. Anna fihi bayana naw'in min anwa'is sihir. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan satu jenis dari jenis-jenis sihir yang lain. Sudah kita bahas pada hadis sebelumnya. Wahwa ba'dul bayan, sebagian penjelasan. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Yang pertama, bayanu naw'in min anwa'is sihir, menjelaskan satu bentuk dari bentuk-bentuk sihir. Hadis ini menjelaskan dari salah satu bentuk sihir. Wa wal bayanul lazi fihi tamwihun wa talbis, sebuah penjelasan yang mana dia menyamarkan dan membuat orang ragu akan kebenaran. Di bahasa yang digunakan itu membuat orang tidak tahu mana hak dan batil lagi, samar. Yang kedua, dhammu hadzal na'u minal bayan, celaan terhadap satu bentuk ini dari penjelasan. Wa amal bayanul ladzi yuwaddihul haqqa, adapun penjelasan yang menggunakan bahasa untuk memperjelas sebuah kebenaran, nah ini seperti yang kita sampaikan tadi, wa yuqarriruhu wa yubtilul batil wa yudhiduhu fa huwa mamduh. Kalau menjelaskan kebenaran agar lebih terang dengan bahasa yang lebih fasih dan indah, ini terpuji, ya kan? Tapi kalau bahasa yang digunakan itu untuk mengaburkan kebenaran, atau membuat orang tidak bisa membedakan hak dan yang batil, ini yang tercela. Nah, ini dari sisi bahasa, penjelasan yang indah dan fasih itu bagian dari bentuk sihir, ya. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Kalau kita simpulkan dari penjelasan dari hadis yang pertama dari sampai pagi ini yang terkait dengan jenis-jenis sihir, maka dapat kita simpulkan di antara bentuk-bentuk sihir itu, yang pertama al-iyafah. Berdasarkan hadis yang Nabi sampaikan, al-iyafah yaitu tentang menerbangkan atau melepaskan burung, kemudian kita kaitkan dengan keberuntungan, dengan rezeki, dengan kebaikan. Kalau burung terbang arah kanan, itu sebuah pertanda kebaikan, dan ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Yang kedua, at-tarq. At-tarq itu adalah menggaris-garis tanah, dengan garis-garis, lalu dia mengaitkan mengetahui hal yang gaib. Ini juga bagian daripada bentuk sihir. Kemudian at-tiyarah, yang ketiga adalah menganggap sial, tidak beruntung. Kalau lahir
terjadi di bulan ini atau namanya ini sial. Bertemu dengan ini tidak akan beruntung. Ini adalah hal yang tercela dalam agama kita. Kemudian yang keempat adalah at-tanjim, ilmu perbintangan. At-tanjimut ta'thiri. Ini yang tercela itu ada ilmu perbintangan yang astrologi, ya, at-tanjim at-ta'thiri. Adapun at-tanjim at-taysiri, astronomi ya boleh, bahkan justru dibutuhkan untuk menentukan arah, menentukan waktu, jam, itu sangat dibutuhkan. Ya, maka at-tanjimut ta'thiri itu yang tercela di dalam ilmu perbintangan itu. Kemudian al-aqdu ma'an nafkh, ya, ikatan buhul yang kemudian ditiup. Seperti mana kita jelaskan kemarin, ya, bahwa diikat kemudian dihembus, ditiup, ma'arriqi, dicampuri dengan sedikit air ludah, dan diyakini itu adalah, ya, sebuah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat, dan itu adalah bagian daripada as-sihir. An-namimah bagian dari sisi bahasa, ya, namimah, bahwa hukum orang yang mengadu domba itu bukan seperti orang pelaku sihir, dia, ya, kafir, tetapi an-namimah dari sisi fungsi yang efek yang dilahirkan oleh orang adu domba itu. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, ya, an-namam, ya, orang-orang yang suka mengadu domba itu bisa merusak hubungan sesaat, ya, hubungan orang dalam 1 jam yang tidak bisa dirusak oleh tukang sihir selama 1 bulan. Pengaruhnya itu, ya, naqlul kalam, ya, membawakan ungkapan-ungkapan itu ala wajhil ifsad, membuat hubungan buruk antara sesama, kita, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini. An-namimah, dan ia adalah salah satu bagian daripada bentuk sihir dari sisi makna bahasa yang efeknya merusak, bahkan lebih merusak daripada perbuatan sihir itu sendiri. Nah, yang pagi ini adalah al-bayan, sebuah penjelasan yang dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang indah dan bahasa yang fasih dari sisi efek, ya, dari sisi pengaruhnya, sisi bahasanya, bahwa orang yang awalnya tidak terpengaruh tetapi setelah didengarkan akan memberikan pengaruh kepada diri dan hatinya. Maka kalau itu digunakan untuk kebaikan, mengajarkan Islam, menjelaskan agama ini terpuji, ya, karena ada orang yang sekali lagi diberikan, ya, kemampuan oleh Allah untuk, ya, mengungkapkan kata-kata itu, ya. Adapun menggunakannya pada posisi mengaburkan kebenaran, ia menghilangkan sesuatu yang jelas, maka ini tidak dibenarkan. Ini perbuatan sangat tercela di dalam agama kita. Ikhwafillah, terkait dengan al-bayan ini, ya, penjelasan ini, bahasa-bahasa indah ini, kalau kita tarik dalam kehidupan kita bersama keluarga, ini sangat penting. Ini sangat penting. Bahkan ini akan menjadi unsur kekuatan di dalam menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang indah, yang dirasakan oleh suami dan juga istri hal yang serupa. Jadi menggunakan bahasa indah, menggunakan fasih dalam menuntun kehidupan rumah tangga menjadi keluarga yang baik, itu sangat diperlukan. Bahasa-bahasa indah itu, Pak Yogi, mesti ada di dalam, ya, merawat kebersamaan kita dalam pasangan kita. Ya, terkadang ada orang dengan menggunakan bahasa-bahasa itu, ya, hubungan suami istri, hubungan baik itu semakin mantap, ya, hubungannya semakin kokoh dan rumah tangga semakin indah. Nah, ikhwafillah, kalau kita melihat bahasa-bahasa Rasulullah SAW kepada
keluarganya pun juga demikian. Kita akan menemukan banyak bagaimana kata-kata yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW kepada pasangannya. Ini dibenarkan di dalam rangka kita memberikan pujian ataupun sanjungan atau penghargaan kepada pasangan. Itu sangat penting. Ya, itu sangat penting untuk bisa kita merawat keberlangsungan kebersamaan hubungan rumah suami istri itu. Ini sangat penting ya. Maka itu ikhwafillah, dengan menggunakan bahasa yang fasih, dengan menggunakan bahasa yang indah kepada pasangan, itu akan bisa mendatangkan ya kebaikan dan keharmonisan di dalam hubungan kita dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga bahasanya kasar, bahasanya terus bahasa yang tidak mencerminkan kasih sayang, tentu akan menjadikan sebab terjadinya hubungan itu akan retak, akan retak. Maka mari kita lihat ya di dalam kehidupan ini bagaimana Nabi SAW memuji dan menyampaikan penghargaan kepada pasangan hidupnya, kepada ummahatil mukminin, ibunda kita ya, dengan berbagai bahasa yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi di dalam penjelasan yang indah dan fasih di dalam merawat hubungan itu sangat diperlukan ya, sangat diperlukan. Apalagi menjelaskan agama ini dengan bahasa yang indah, fasih, itu juga sangat diperlukan. Sebagaimana ya Islam mengajari kita untuk mengungkapkan bahasa-bahasa yang indah. Bahkan Nabi mengatakan ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dua kondisi yang kalau kita tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik kita diam. Berbicara baik itu adalah bagian dari keimanan, tanda kita beriman dan beriman kepada yaumil akhir ya, beriman kepada Allah dan beriman yaumil akhir. Nah, lisan kita mesti kita ya, jaga. Jangan sampai dia menghadirkan perpecahan. Lisan kita mesti kita tahan ya, jangan sampai dia menimbulkan perselisihan. Ya, lisan ini ya seperti mana diungkapkan adalah lisan tidak bertulang, tapi kalau sudah ngomong lebih sakit dari pukulan tulang itu ya, bahwa efeknya sangat berpengaruh besar kalau bahasanya itu menjadikan alat yang bisa memberikan manfaat, efeknya sangat banyak. Atau sebaliknya, kalau dia tidak bisa digunakan dalam kebaikan, maka efeknya dalam keburukan pun banyak. Maka ikhwafillah, mari kita berjuang, berjihad, bersama-sama berdakwah melalui lisan kita. Gunakan lisan ini untuk mengajak orang kepada kebaikan, dijelaskan dengan bahasa yang indah dan fasih. Dan ini adalah salah satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 7 bentuk daripada sihir. Saya ulangi: al-iyafah, at-tarq, at-tiyarah, at-tanjim, al-aqd, an-namimah, al-bayan. Inilah bentuk-bentuk sihir, bagian daripada bentuk-bentuk sihir yang terdapat pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan benar, dan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai buah daripada ilmu ini. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal dalam kehidupan kita, ilmu yang membawa kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Hukum asal ilmu itu apa? Adalah melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya barang siapa yang sudah memahami konsep yang seperti ini, ya jangan lakukan, ya jangan lakukan lagi bagian daripada
bentuk-bentuk sihir ini. Dan orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Kafa bil mar'i ya, jahlan, ya, cukuplah seseorang dianggap bodoh ketika dia ya melanggar dan menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah seseorang dikatakan berilmu manakala dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta kepada Allah, seperti mana Nabi ajarkan, Allahumma inni as'aluka khasyataka fis sirri wal alan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rasa takut dalam kondisi sendiri, sepi, dan dalam kondisi yang terang dan beramai-ramai. Ya. Jangan hanya takut di saat orang melihat kita, tapi kita juga takut kepada Allah di saat orang tidak satu pun bisa melihat. Hanya kita dan Allah, disitulah kita ya merasakan muraqabahnya, dan itu adalah ketika kita tidak berani melakukan maksiat di saat kita kesendirian, maka itu bagian daripada keimanan yang baik yang mengawal daripada diri kita ini. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita pagi ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.